Puluhan orang di Jambi mengaku menjadi korban penipuan pengembang perumahan berlian residen. Mereka mengaku menjadi korban penipuan dengan modus perumahan syariah yang berada di Jalan Penerangan, Bagan Pete Alam Barajo. Tidak tanggung-tanggung, kerugian korban diperkirakan mencapai 1,6 miliar rupiah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Aryo. Halo Dea, selamat siang Ya, Dea. Aryo, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, bagaimana pola penawaran kepada nasabah atau para korban dugaan penipuan perumahan ini? Oke, terima kasih Dea. Perlu saya informasikan memang saat ini khususnya warga Kota Jambi telah heboh dengan dugaan penipuan atau korban penipuan salah satu perumahan di kawasan RT 19 tepatnya Dea, RT 19 Bagan Pete, Alam Barajo. Ada sekira 40 orang yang terdata saat ini menjadi korban perumahan, di mana memang pola dari penawaran dari perumahan sendiri Dea, di awal mereka menawarkan kemudahan, artinya kemudahan dengan pola perumahan syariah, di mana tanpa ada BI checking, tanpa ada uh, denda, kemudian tanpa proses bank dan proses yang cepat, begitu deh. Lalu bagaimana dari keterangan para korban ini, kerugian seperti apa yang mereka alami? Baik deh, untuk hasil keterangan wawancara bersama beberapa korban, setidaknya ada 2 korban di wawancara deh, di mana mereka mengaku kerugian berbagai macam. Ada yang kemudian untuk yang berhasil wawancara adalah karena untuk pengeluaran sertifikat beberapa bulan ke depan. Kemudian ada juga yang korban cash, namun hingga beberapa bulan ke depan setelah melakukan pelunasan, untuk fisik dari perumahannya tidak kunjung dibangun, atau bahkan sama sekali pondasinya juga tidak kunjung dibangun oleh pihak perusahaan atau perumahan. Nah, kemudian salah satu atau korban lainnya yakni yang membayar secara kredit, di mana kredit ini artinya beberapa korban membayar DP mulai dari 25 juta hingga 30 juta ya, di mana angsuran berlangsung selama 10 tahun, di mana angsuran pertama atau setiap bulannya itu sekira 1 juta. Namun pada pertengahan atau bahkan juga belum sampai pertengahan sudah mandek ya. Artinya pada awalnya mereka menjanjikan angsuran keempat sudah ada untuk bangunan fondasi, namun hingga angsuran ke-10 belum ada sama sekali bentuk fisik, bahkan perjanjiannya di awal untuk angsuran ke-10 sudah menerima kunci perumahan, begitu deh. Lalu berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda gambarkan untuk kondisi perumahan saat ini, Aryo, seperti apa? Dan terkait kasus ini juga apakah para korban sudah melapor ke pihak berwajib atau bagaimana? Baik ya, untuk tadi baru saja atau sekira beberapa jam yang lalu saya bersama teman-teman media lain sudah melihat langsung kondisi lahan perumahan, di mana memang di lokasi terlihat ada sekira 15 unit rumah atau perumahan yang sudah ada bentuk fisik dan sudah terpasang atapnya dia, di mana memang itu berdiri di atas lahan yang cukup luas dan dikelilingi oleh perkebunan dia. Namun beberapa juga ada tampak terbengkalai, bahkan hanya ada fondasi, kemudian ada yang sudah terpasang atap namun tidak kunjung pada penyelesaian akhir, dan beberapa sudah ditumbuhi oleh semak-semak, begitu deh. Lalu saat ini apakah para Untuk korban sudah membuat laporan? terima kasih deh ya. Untuk informasi, memang setelah berhasil mewawancari korban di lokasi, mereka mengatakan pada siang ini, yaitu beberapa saat lagi akan diperiksa atau memenuhi panggilan dari Polda Jambi, karena mereka sudah melapor beberapa hari yang lalu dia. Dan kita akan langsung follow up atau konfirmasi langsung pihak polisian, begitu dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama salah satu korban dugaan penipuan perumahan ini, ada Rosma. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Bu, izin Bu ya, Bu, terkait dugaan penipuan di perumahan ini gimana ceritanya Bu? Ya, awalnya perumahan ini menawarkan konsep perumahan syariah.
tanpa bunga, tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda segala macam. Terus prosesnya juga mudah. Itu yang paling menarik kami nasabah itu karena prosesnya mudah itu. Nah, itulah makanya kalau kasus saya sendiri awalnya itu dari brosur itu, ketertarikan di brosur. Menawarkan konsep yang mudah itu, yang rumah syariah. Akhirnya kami ke sini, diarahkan ke sini, langsung lihat lokasi mana yang kita sesuai kan, kita yang mau, itu baru nanti kita diarahkan ke kantor pemasaran. Bu, saat ini informasinya developer berinisial L, Bu ya? Iya, betul. Itu melarikan diri, Bu? Iya, betul. Sejak kapan, Bu? Pertengahan Oktober. Oh, sejak Oktober. Iya, itu berita itu dari pihak karyawan-karyawannya itu yang memberitahu kami. Oh, jadi di sini karyawannya juga ada yang menjadi korban gitu? Betul. Oke. Ya karena tidak digaji, terus memasukkan material segala macam atas nama dia gitu kan. Nah, jadi mesti kemana dia minta pertanggungjawaban uang keuangan. Pembangunan ini mandek sudah berapa lama? Kalau mandek sebetulnya gini dek, masalahnya macam saya kan dijanjikan 7 bulan awal itu kan siap katanya rumah dijanjikan, tapi rupanya kan sudah hampir 2 tahun. Jadi kasus per kasus orang-orang ini berbeda-beda. Nah, jadi kalau saya sendiri 2 tahun ya beginilah hasilnya perumahan yang ada ya kan. Sebenarnya itu yang mulai kami ada kecurigaan.